Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Weni Amelia Maharani ingin membacakan hasil dari presentasi kami yang materinya tentang CAR. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu CAR. CAR atau kirat atau mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama dalam perdagangan. Istilah kirat ini digunakan oleh orang Hijaz, sedangkan orang Irak menyebutnya dengan mudharabah. Dengan demikian, kirat dengan mudharabah memiliki arti yang sama. Al-kirat menurut bahasa diambil dari al-qard, berarti al-qat'u, potongan, sebab pemilik memberi potongan atau sebagian dari hartanya diserahkan kepada ada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan. Al-qard menurut istilah para ulama sebagai berikut. A. Menurut fuqaha, qard adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah, atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama. B. Menurut Hanafiyah, qard adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut. C. Menurut Malikiyah, qard adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil. D. Menurut Syafi'iyah, qard adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan. E. Menurut Hanabilah, qard adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan. Qard adalah pinjaman uang. Pinjaman qard biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qard dalam perbankan biasanya dalam 4 hal. Yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. B. Sebagai pinjaman tunai, cash advanced, dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. C. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. D. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.
pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui potongan gajinya. B. Dasar hukum KART. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yang artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki kepadanya, kepadanyalah kamu dikembalikan. Surah Al-Hadid ayat 11. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan saya akhiri dengan kata, wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, pemateri kedua dari kelompok 11 bernama Yuris Soswatun Hasanah akan melanjutkan materi dari Saudari Weni Amalia, yakni dasar hukum KART yang kedua, yakni hadis. Sebagaimana dalam hadis yang artinya Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Aku melihat pada waktu malam diisrakan pada pintu surga tertulis, sedekah dibalas 10 kali lipat dan KART dibalas 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa KART lebih utama dari sedekah?" Ia menjawab, "Karena meminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, ijma. Para ulama menyatakan bahwa KART diperbolehkan. KART bersifat mandub, dianjurkan bagi mukrib, orang yang mengutangi, dan mudah bagi muqaddid, orang yang berutang. Kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak bisa memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, minjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Kemudian materi ketiga, yakni rukun dan syarat KART. Menurut jumhur ulama, bahwa rukun KART ada 3, yaitu 2 orang yang melakukan perjanjian, kedua modal, dan ketiga ijab dan qabul. Ulama Syafi'iyah memerinci lagi rukunnya adalah 5, yaitu modal, pekerjaan laba, sikat, dan 2 orang yang melakukan perjanjian. Rukun di atas tentunya harus memenuhi syarat-syarat KART di antaranya. Yang pertama, 2 orang yang melakukan perjanjian haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap singkat sebagai wakil, karena pada suatu saat yang ia akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham itu. Itulah sebabnya syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dan penjajian KART atau mudharabah. Yang kedua, saham. Saham disyaratkan 1, berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai langsung, dan diserahkan seluruhnya melalui saham. Oleh sebab itu, jika saham itu berupa barang, menurut para fuqaha ahli fikih tidak diperbolehkan, karena akan sulit menentukan KART untuk mudharabah. Akan tetapi, bila saham itu berupa wadiyah atau titipan memiliki saham pada pengusaha, boleh dijadikan saham KART itu atau mudharabah. Yang ketiga, keuntungan atau laba. Pembagian keuntungan disyaratkan harus ada kejelasan dan pembagian laba. Masing-masing diambil dari hasil kerja sama dalam usaha, keduanya bisa setengah, sepertiga, atau seperempat. Kemudian materi selanjutnya, struktur KART. Yang pertama, sumber dana KART. Sifat KART tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan KART dapat diambil menurut kategori berikut.
Yang pertama, kartu yang diperlukan untuk membantu keuntungan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank. Yang kedua, kartu yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial dan bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping sumber dana umat, dana praktisi perbankan syariah, demikian juga ulama melihat adanya sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk kart Al-Hasan, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan seperti jasa nostrol di bank koresponden dan koresponsian, bunga atas jaminan LC di bank asing, dan sebagai Muhammad Syafi'i atau Niyah, bank syariah dari teori ke praktik. Jakarta Tazkiyah Cendekia 2021. Kemudian yang kedua, barang yang disah dijadikan kart. Mengenai barang atau objek kart, fuqaha juga sepakat bahwa boleh dilakukan dinar dan dirham. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang kart dengan barang dagangan. Jumhur fuqaha Amsar negeri-negeri besar tidak memperbolehkan kart dengan barang. Akan tetapi, Abi Laila memperbolehkan. Jumhur fuqaha beralasan bahwa dengan barang itu mengakibatkan penipuan dan ketidakjelasan. Karena itu orang bekerja menerima penyerahan barang dengan nilai harga tertentu. Kemudian ia akan mengembalikannya dengan nilai harga yang lain, sehingga saham atau modal dan keuntungan menjadi tidak jelas atau tidak diketahui. 3. Manfaat cukup banyak diantaranya. Yang pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan yang jangka pendek. Yang kedua, Al-Qard Al-Hasan juga merupakan salah satu dari ciri pembeda antaranya bank syariah dan bank konvensional, yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping visi komersial. Yang ketiga, adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Sekian, itulah materi yang dapat saya paparkan. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asniar dari kelompok 11. Saya akan melanjutkan materi dari Yuris Uswatun Hasanah. Ketentuan kart. Ketentuan-ketentuan mengenai perihal kart ini diatur dalam Fatwa DSN nomor 19 DSN MUI _6 2001 tentang kart yang mengatur hal-hal berikut ini. A. Ketentuan umum Al-Kart. 1. Al-Kart adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muktarid yang memerlukan. Yang kedua, nasabah Al-Kart wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Keempat, lembaga keuangan syariah LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. 5. Nasabah Al-Kart dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak dijanjikan dalam akad. 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat A. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, B. Menghapus write-off sebagian atau seluruh kewajibannya, B. Sanksi. 1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Ketiga, jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. C. Sumber dana. Dana Al-Kart dapat bersumber dari 1. Bagian modal LKS, 2. Keuntungan LKS yang disisihkan, ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infak lembaga lainnya kepada LKS. D. Ketentuan lain. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya. Adapun kesimpulan dari makalah hari ini yaitu 1. Kart atau kirat atau mudharabah merupakan salah satu bentuk akad kerjasama dalam perdagangan. Istilah kirat dapat digunakan oleh seorang Hijaz, sedangkan orang Irak menyebutnya dengan mudharabah. Kart adalah pemilik harta atau saham menyerahkan saham kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah ditetapkan, dan laba terbagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Kedua, akad al-qard adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang, atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut. Dengan kata lain, meminjamkan harta atau barang kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Itulah tadi materi dari makalah yang kami bawakan. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.